Ya. Menurut saya besar potensi akan kena ke yang tabungan haji dari masyarakat kita yang memang sebetulnya nggak pernah nabung di bank. Sebetulnya defisit kita itu ada di 2,5% ini RAPBN-nya. Nah kalau batas undang-undang nggak boleh 3%. Kelihatan ya Kang, mau kritis. Iya kelihatan sih ini. Jadi artinya kan dan Halo guys. Hey. Wait. Aku penasaran nih, pengen ngobrol sama pakar ekonomi. Namanya Yanuar Rizky. Boleh dijemput mau ngomongin soal itu loh, yang katanya rekening 3 bulan nganggur terus diblokir. Ada yang udah ngerasain belum diblokir? Gimana tuh rasanya? Ngurus-ngurusnya susah nggak? Aduh, emang rempong. Oke, nih kita bedah ya. Kenapa harus begitu? Dan apakah itu dibolehkan? PPATK ngeblokir rekening orang yang nganggur 3 bulan. Lah kalau misalnya orang lagi nabung buat mau haji misalnya, terus belum ada uang lagi buat yang ditransfer, kumaha eta. Gitu. Oke. Ayo Kang. nah, harus di-set dulu kali ya. Udah diculik nih. Ngomong-ngomong habis gym ya Kang? Habis gym. Udah berapa lama itu nge-gym? Saya udah lama nge-gym, jadi saya dari dulu disiplin nge-gym. Nah, disiplin nge-gym. Jadi cuman saya nggak disiplin makan ini. Nah, itu tuh udah masalahnya. Nah, cuman jadi saya sampai sekarang alhamdulillah jadi kayak kolesterol, gula darah kayak gitu normal. Jadi saya selalu disiplin. Tiap pagi tuh nge-gym dulu gitu. Aku jemput Kang Yanuar Rizky teh kan. Karena penasaran nih sama yang kemarin kan sudah beredar dan masyarakat banyak yang liar gitu. Waduh, rekening gua diblokir. Padahal kan mungkin ada orang yang nabung, ada uang, ada punya uang nggak ditabungin, nggak ada uang didiemin gitu ya. Ada suatu saat pasti mau dipakai, entah itu naik haji, entah itu ada keperluan lain gitu. Itu tuh emang boleh Kang diblokir kayak gitu sama PPATK teh? Ini jadi kita lihat dulu dari sisi pandangnya tuh PPATK dulu ya. PPATK dulu. Jadi si PPATK itu pertama dia melaporkan tentang bansos gitu ya. Jadi bansos itu ada penyimpangan lah intinya. Jadi intinya masuk ke rekening-rekening yang tidak berhak gitu ya. Dan dua hal sih agak sumir ya yang disampaikan sama Ivan ya, Ivan ketua PPATK ya di DPR. Satu, dia memperkarakan bahwa uang bansos itu masuk tapi dipakai judol. Atau uang bansos itu masuk ke rekening dorman. Dorman itu artinya mati, ya? Jadi gini Tehni, dalam TPPU nih, tindak pidana pencucian uang, kan untuk menyamarkan tentang siapa pelaku pencucian uang, itu biasanya menggunakan banyak rekening. Jadi misalnya saya mau cuci uang, saya sebar dulu ke 100 rekening. Tapi pooling itu sebenarnya ke saya. Itulah muncul yang namanya pooling terakhirnya gitu. Pooling terakhirnya ke saya. Jadi itulah yang disebut dengan digunakannya rekening dorman yang nggak aktif menjadi jual beli rekening lah, disewain. Itu yang kelas teri gitu TNI. Sebenarnya kalau sekarang kita juga mau sorotin, ada yang kelas kakapnya. Jadi kalau kelas kakap tuh gini, misalnya saya pengusaha nih TNI, saya biasa nih punya LC gede, ekspor impor, transaksinya gede. Tapi udah gitu bisnis saya sebetulnya lagi lesu lah, misalnya karena COVID, kena apa. Itu juga ada, saya menyewakan rekening saya untuk masuk transaksi besar. Jadi DNA rekening saya itu terpantau oleh algoritmanya si sistem surveillance-nya PPATK. Memang biasa transaksi besar dan biasa masuk transaksi dari luar. Nah itu juga ada. Nah ini yang tidak termasuk kategori dorman yang dikatakan oleh PPATK. Jadi dorman itu aktif ya? Aktif. Iya. Jadi aktif.
saya sewakan. Iya. Nah, kalau yang dimaksud oleh PPATK ini sebetulnya nih yang kelas-kelas teri ini, yang memang menurut dia sekarang kan melindungi si nasabah agar si nasabah itu tidak digunakan oleh tindak pidana. Nah, sekarang ke pertanyaan Teh Indi tadi, boleh nggak PPATK menutup? Nah, kalau berdasarkan bukan menutup sih, blokir katanya. Blokir. Jadi kalau berdasarkan perpunya, ini perpunya PPATK yang tahun 2010, ya, itu di pasal 65 sampai 67 kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi pertama intinya kalau PPATK itu menganggap ada rekening dorman tadi, ya, dipakai untuk tindak pidana pencucian uang, dia boleh memblokir. Ada indikasi tapi ada kan. Indikasi. Nah, itu yang penting ya, kita garis bawahin tuh indikasi. Berarti kan ada analisa dulu, ada pemeriksaan dulu. Betul. Gitu ya Teh Indi ya, itu yang mesti kita garis bawahin. Nah, ketika dia memblokir itu, dia memberikan waktu 20 hari. Jadi si orang yang punya rekening itu dalam 20 hari ada bisa respon nggak? Ya? Oh, Respon ke bank. Tapi tidak dalam posisi dorman oleh bank, dormannya oleh PPATK. Jadi ngurusnya tetap lewat bank, tapi dibukanya oleh PPATK. Ya, jadi penilainya dari situ. Dari gitu situ. Ya. Itu 20 hari Teh Indi. Nah, di pasal berikutnya, kalau dia 20 hari nggak datang, PPATK bisa menyerahkan itu ke penyidik. Jadi kan gini, dalam penegakan hukum itu satu ada penelitian, kalau PPATK analisis lah. Dari analisis itu naik ke pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu nanti naik ke penyidikan. Nah, jadi yang begitu 20 hari nggak ada respon, dia naikin ke penyidikan. Nah, di penyidikan kalau ternyata dalam 30 hari juga tidak ketemu lah orangnya ya dan sebagainya, itu berhak diajukan ke pengadilan untuk disita menjadi aset negara. Kalau nggak ada orang yang komplain lah gitu ya. Nah, nggak ada yang komplain, pokoknya berdasarkan hasil penyidikan. Nah, sekarang yang menjadi masalah menurut saya, PPATK itu ibaratnya gini Mbak Teh Indi, kalau kata orang Sunda mah di bujang enggalna gitu. Nah, di bujang enggalna dia punya analisa besar ya, bahwa ternyata ada banyak rekening yang kelas-kelas teri tadi dipakai judol. Pertanyaannya sebetulnya bisa kita kritisi, gitu loh. Itu memang orang dipakai namanya oleh pelaku judol, atau si orang itu judol kan gitu dulu. Ya kan, kalau orang itu judol gitu lah Teh Indi ya. Misalnya dia judol. Dia pertanyaannya lagi, berhak nggak dia dapat bansos? Gitu kan Teh Indi ya. Nah, kan gitu ya, kan namanya juga kita judi. Kalau dia berhak mendapatkan bansos, kemudian dia dapat judol, berarti masalahnya kan sederhana. Orang ini tidak layak lagi dapat bansos gitu. Gitu ya Teh Indi ya, gitu kan, artinya dapat bansos pakai judi kan gitu ya. Nah, kalau yang kedua, memang orang ini bukan dia, dipakai oleh orang untuk pooling bandara judol lah gitu, yang sekarang jadi ribut. Yang di Kamboja, di segala macam yang ya menyangkut nama-nama besar itu kan Teh Indi ya, gitu ya, menyangkut nama besar. Bahkan kan banyak spekulasi juga yang si diplomat yang sekarang lagi ramai juga katanya terkait itu ya. Walaupun dibantah ya. Tapi kan ada kecenderungan kalau kita dengerin PPATK ini, ada bandar yang pakai rekening dorman gitu loh Teh Indi ya, yang pakai rekening dorman untuk dia menyebarkan ibaratnya mah duit bandar lah. Gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini, ya menurut saya naikin aja ke penyidikan kan terkait dengan si judolnya. Nah, karena jumlah rekeningnya banyak yang dilaporkan ke DPR, kemudian PPATK ini langsung mengatakan bahwa semua rekening dorman ya yang dalam waktu 3 bulan tidak aktif, dia blokir. Nah, ini yang sekarang jadi kontroversial menurut saya. Iya, betul, itu masyarakat ini loh, kalau urusannya duit, duit gue gimana nih gitu. Nah, itu yang jadi kontroversial. Kenapa Teh Indi jadi kontroversial? Karena kalau menurut saya, kalau ibaratnya gini lah, kita misalnya di lumbung padi Teh Indi ya. Di lumbung padi kita ketemu tikus satu dibunuh oleh kita, 2 masih juga ada. Sampai kita akhirnya pusing kan. Nah, kita basokalah lumbung padi kita kan. Dar gitu. Benar nggak sih tikusnya mati semua? Benar. Tapi padi kita juga hilang. Ibaratnya yang jadi maksudnya lumbung untuk pangan, kita nggak punya buat makan kan. Sama juga dengan kayak gitulah analoginya. Jadi sekarang itu analoginya
Ada orang dorman-dorman yang dipakai oleh para bandar judol, tapi yang nggak ikut-ikutan juga jadi kena karena Benang, profiling, okay. Karena profiling dia tidak aktif. Oke. Nah, ini yang menurut saya tuh jadi rame di medsos ya. Pertama kan yang posting kalau saya nggak salah tuh si yang Kaskus itu ya, gitu ya. Nah, dia awal punya mula postingnya aku nggak tahu tuh, cuman yang jelas ini apa si pemberitaan juga heboh gitu. heboh. Nah, asal muasalnya itu yang si Kaskus itu dia bilang rekening dia dorman diblokir, dia nggak bisa urus hari Sabtu. Terus muncul lagi yang lain ya yang biasa aja gitu ya. Ternyata juga punya masalah. Bahkan sekarang kan ada isu juga begini. Begitu orang setor haji nih. Nah, itu Kang. Ya kan begitu orang setor haji, rekeningnya tuh jadi dorman. Iya dong kan. Oh Saya iya buka tabungan haji ya. Kan hajinya bisa 25 tahun, bisa 30 tahun gitu ya. Nah, itu kan jadi dorman. Benar. Nah, ini juga saya lagi rame nih gitu. Iya. Kena juga. Nah, jadi kalau menurut saya itu kesalahan mendasarnya dari PPATK harusnya menurut saya dengan teknologi sekarang ada AI gitu ya, ada database segala macam terintegrasi. Menurut saya tuh bukan hal sesulit zaman dulu lah untuk kita memastikan bahwa ini ada unsur TPPU-nya nggak. Jadi yang harus dikenakan tuh menurut saya yang kena alert aja, jangan semua digebiar uyah kayak gini. Emang si PPATK nggak bisa gitu alertnya terfokus gitu sama yang memang melakukan judol atau yang ilegal lah gitu? Menurut saya sih harusnya bisa ya gitu. Iya, jadi artinya kenapa masyarakatnya nggak tahu apa-apa juga kena? Kan gini, misalnya tekniknya saya ambil contoh deh. Saya ambil contoh misalnya ibu saya deh. Saya karena ibu saya pernah kena dorman sama bank. Karena ibu saya kan udah tua ya, udah sepuh, kemudian juga sekarang demensia kayak gitu kan. Udah pasti jarang ke bank lah istilahnya jarang ke bank. Nah, jadi saya jarang mengaktifkan m-banking ibu saya. Walaupun saya yang pegang karena ibu saya kan sama saya gitu ya. Nah, jarang pegang. Nah, sewaktu-waktu saya ini nggak bisa nih. Nah, nggak bisa, saya tanya ke bank, wah ini akang yang ngurus nih. Saya bilang ini kok m-banking ibu saya nggak bisa. Nah, ada proses kan, karena masalahnya kan harus ibu sayanya, cuman ibu sayanya kan udah nggak bisa tanda tangan, segala macam karena udah tremor dan segala macam. Nah, akhirnya kan saya ngurus tuh, karena saya bilang uang pensiun ibu saya masuk situ. Jadi ibu saya kena 2 kali nih Teh Hendi, saya ngambil contoh nih. Yang pertama, ibu saya kan dulu pensiunan dari Kesdam ya, kesehatan angkatan darat gitu ya. Di Asabri dia nggak masuk. Tahun berapa nih Kang? Kalau boleh tahu? Ibu saya itu jadi 2 tahunan yang lalu lah. Oke. Gitu. Pada waktu itu Asabri juga lagi menyapu rekening yang kan Asabri ada kasus saya gitu Mbak Teh. Istilahnya tuh apa ya? Lapor diri. Nah, jadi dia tuh memberikan pengumuman bahwa semua pensiunan harus lapor diri ke kantor pos kan. Nah, ibu saya karena sakit, saya dikontak sih sama orang kantor pos gitu untuk lapor diri. Saya bilang nggak bisa Pak. Nah, ibu saya sekarang juga di Jakarta kan, ibu saya di Bandung tuh. Di Jakarta untuk bawanya juga agak sulit gitu ya. Nah, akhirnya saya urus tuh, saya urus ke Asabrinya. Ya alhamdulillah, Mas Asabri dibuka pakai verifikasi karena dilihat sakit dan sebagainya. Nah, itu berembet juga ke banknya gitu, tapi bank yang melakukannya gitu kan. Nah, saya ngurus tuh sampai akhirnya saya ngurus ke notaris lah gitu ya dengan seluruh kakak-kakak saya, akhirnya dibuka sama bank. Nah, saya mau ngambil contoh gitu kan. Berarti kan kalau nanti ada pensiunan kita ini. Ya kan, yang sebetulnya orangnya masih ada, yang aktif gitu. Mungkin hidupnya juga ya sama anaknya sama apa gitu ya. Kan kena juga loh. Bisa banget. Nah, terus tahu apa enggak? Ya tergantung kan. Gitu loh. Tahu tuh nggak ada. Kan menurut saya kalau ini yang terjadi zolim dong negara. Betul. Gitu loh Mbak Teh. Ibaratnya gini loh, ada orang pensiunan nggak aktif, orangnya masih ada, ya kan? Tapi dia nggak pernah kena blokir. Mungkin sekarang dia juga nggak tahu dia diblokir. Iya, apalagi jauh dari informasi. Ya, gitu kan? Dia nggak tahu diblokir. Artinya sesuai dengan undang-undang 20 hari nggak muncul dia, ya kan Teh Hendi? Nggak muncul ke banknya kan gitu ya. 30 hari juga ketika penyidikan nggak muncul. Iya. Disita nggak tahu. Disita sama negara. Zolim menurut saya. Itu tuh maksudnya disita tuh sama uang-uangnya disita. Iya, uang-uang. Isinya. Ya zolim tuh kan. Zolim, kan jadi, orang bisa jadi itu hasil
ngumpulin berapa tahun dikit-dikit gitu kan. Nah, jadi aduh, itu menurut saya yang tidak tepat ya. Iya. Jadi artinya kan kalau kayak gitu kan kita tuh tidak bisa menggebiar uyah segala macam betul. kan. Belum kayak gini lah misalnya Teni ya. Misalnya orang nih, ada juga yang bilang ke saya dia pengusaha, usahanya lagi susah lah sekarang kan memang lagi susah kayak gini. Dia kena dorman. Dia ngelapor katanya ke banknya, tapi karena banknya harus ngurusnya ke PPATK kan susah. Kan sentimennya jadi gini Teni, orang mah ke rumah bisnisnya juga lagi susah. Ya kan, dibuat punya kayak uang, gitu. Zaman dulu. Ngurus, betul sih bisa diurus. Tapi kan bayangin kekesalan dia terhadap negara. Iya, gitu. iya. Dia kesalnya terhadap negara ya, ibaratnya yang sekarang ramai itu kan tanah nggak dipakai 2 tahun. Nanti aku mau masuk ke tanah juga deh. Kita tabungan dulu deh. Tanah 2 tahun nggak diambil negara, uang diambil negara, giliran nggak ada kerjaan negara nggak ngurusin kan, itu jadi begitu. Iya, itu di netizen luar biasa. Jadi menurut saya dari kerangka komunikasi kebijakan ini tuh jelek betul menurut saya di tengah situasi kayak begini ya. Betul. Nah terus kan gini Teni, seperti saya bilang tadi, ini kan ada yang teri, ada yang kakap gitu ya. Misalnya tuh yang si Investri yang ada kena oleh OJK, ya kan, yang si Investri yang investor, dia udah kabur, oleh OJK dikatakan bahwa dia sudah masuk ke DPO, daftar pencarian orang. Nah, saya baru ditanya nih sama wartawan ya, ternyata begitu wartawan ngecek ke DPO nggak ada namanya, si Adrian namanya nih, gitu kan, ini CEO-nya Investi. Kenapa jadi rame? Karena dia ternyata jadi CEO di Qatar. Nah, Teni bayangin Teni, kalau sekarang orang ya, giliran yang udah jelas-jelas tindak pidana pencucian uang, bukannya lu kejar, kan kasarnya gitu loh. Kamu dikejar ke Antartika katanya. Kan bukannya dikejar, giliran rekening segala macam ini yang teri disikat semua. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, ya kan kalau Pak Presiden sorry ya balik juga dong, please dong ya kan gitu, please dong kan, ya kan, please dong ya gitu. Jadi yang tepat sasaran aja, jangan memicu sesuatu yang akhirnya itu juga rakyat tuh mempertanyakan. Lo ini yang kakap nggak diapa-apain, yang teri karena profilingnya juga ibaratnya dipakai sama rekening judol. Kan judol ini kan ya mungkin level-levelnya memang ini ya, yang kayak lagu Oma Irama lah, memang pangsa pasarnya yang rakyat kecil yang berjudi gitu Mbak Indi, bukan yang cuci uang yang misalnya benar-benar ngegoreng perusahaan, goreng saham gitu kan. Kan kalau dilihat dari kerangka tindak pidana pencucian uang sama gitu. Jadi kalau menurut saya itu sekarang tuh sejauh ini semacam ada sentimen nih di masyarakat. Betul Kang. Nah, giliran yang gede-gede, yang jelas-jelas korupsi, nggak pernah dikejar, nggak pernah ditutup gitu ya. Giliran yang kecil-kecil gitu dihajar semuanya gitu. Hajar. Nah itu Kang pertanyaannya, ini kan masyarakat kita beragam nih. Kalau kayak misalnya Kang Yanuar Rizky kan ada informasi gitu kan, ya kita di Jakarta juga info banyak gitu. Cara membuka rekening yang diblokir ada gitu kan. Jadi tenang gitu. Padahal seperti yang Akang tadi bilang, kalau misalnya 20 hari kemudian naik lagi menjadi 30 hari, kalau enggak disita oleh negara nih. Masyarakat yang di kampung itu kan pada enggak informasi tuh enggak banjir kayak gini gitu kan. Seperti yang Akang bilang, kalau nggak tahu ya bisa diambil itu duit gitu sama negara. Kalau duit sudah diambil oleh negara, nggak bisa diurus lagi kan Kang? Iya. Nah, artinya kayak itu hasil jerih payah, misalnya panen sawah bertahun-tahun dikumpulin untuk naik haji gitu. Tiba-tiba udah berapa ya, udah saatnya naik haji meren, pas dibuka kok nggak ada duit saya gitu. Itu teh zalim Akang bilang. Ini harus dibatalin apa gimana ya Kang? Nah sekarang kan Ketua PPATK ngomong bahwa semua rekening yang sudah terblokir itu ada ribuan rekening, dia bilang gitu ya. Lebih kalau kata aku mah kayaknya ribuan rekening. Terus dia bilang jumlah total saldonya 424 miliar. Kan? Berarti orang kecil atau itu mah. Kecil atau berarti kan mungkin yang saldonya 5 juta dan sebagainya. Tapi kan lumayan buat negara yang lagi nggak punya duit. Tapi kan bisa juga gini, Randy, saya juga sebenarnya mempertanyakan ya, kayak saya misalnya gitu ya, saya kan adalah gitu ya, yang saya memang saya simpen buat tabungan anak saya. Kan dorman juga dia. Dorman. Ya kan, memang untuk
untuk dia sekolah, untuk segala macam gitu ya. Nah, terus kan kalau kena juga gimana nih perlakuannya kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang itu kan seolah-olah yang muncul dengan medsos kita yang beragam ini, seolah-olah pemerintah ini lagi butuh duit, apa-apa tuh ditarikin kan. Satu sisi kan segala dipajakin. Seolah-olah juga ini ada rekening tidur yang jumlahnya mungkin 424 miliar. Yang 424 miliar sih menurut saya uang kecil lah dibandingkan dengan kas negara yang gede ya. Tapi kan coba efeknya. Efeknya itu kan orang akan nganggap, loh itu kan dari kerja saya lama. Betul, jadi payah. Pensiunan. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Terus orangnya belum tahu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya ini dibatalin ya. Dalam artian gini, PPATK fokus kepada amanat undang-undangnya. Jadi artinya yang dia lakukan tindakan itu yang memang sudah berdasarkan analisa dia, pemeriksaan dia, memang memenuhi unsur pidana pencucian uang TNI. Nah kalau itu mau dilakukan ya mangga gitu. Tapi jangan ibaratnya itu nggak bisa mengatasi yang itu, main pukul rata gitu loh. Kan itu kan nggak bisa gitu loh. Jadi artinya kan akhirnya orang yang tidak, ya kalau PPATK mau gampangnya kan gini. Toh begitu saya kenain semua, begitu Anda tahu, Anda akan ngurus, berarti kan akan kebuka lagi, gitu kan? Gitu. Tapi kan banyak juga orang yang nggak tahu. Nggak tahu, tapi kan yang seperti yang dibilang yang pensiunan, ya kan? Hasil panen. Terus saya dengar juga katanya yang tabungan haji juga bisa kena karena dorman juga. Pasti gitu dorman ya, bener. Aku ingat tuh, aku punya bibi, dia taruh buka di salah satu bank yang biasa naikin haji, itulah biasanya di situ. Bank Negara. Nah, itu dimasukin di situ dari sejak tahun 2015. Sekarang 2020 otomatis dorman dong, Kang. Karena kan kita harus setor berapa dulu? 25 juta. 25 juta untuk bisa daftar listing haji. Nah, itu banyak banget. Banyak banget itu masyarakat. Dan kemudian kan kalau berdasarkan profilingnya gini ya, ini kan tinggal logika profiling pemeriksaannya gitu tadi ya. Misalnya dia hanya punya rekening itu. Sebelumnya nggak punya rekening, buka rekening. Setelah buka rekening dengan tujuan, dia punya satu tujuan gitu kan, buka rekening ini biar nggak kepake gitu kan. Saya coba berasumsi nih Teddy, berasumsi awal muasalnya ini analisa PPATK terhadap bansos. Bansos itu kan transfer tunai ke bank oleh pemerintah. Berarti Teddy, orang itu harus buka rekening dulu di bank. Betul. Sebelumnya nggak punya rekening nggak punya. Rekeningnya dibukain nggak? Dibuka, pasti dibukain sama kades lah, sama segala macam. Berarti kan dari sisi profiling ini rekeningnya pun dibukain, bukan berdasarkan kesadaran sendiri dia membuka rekening. Setelah rekening itu dibuka, terima bansos gitu ya, nggak aktif kan? Itu kan dorman. Nah, sama kayak haji kan, misalnya yang di desa gitu ya. Misalnya kalau kita daftar haji ini ya, kalau dilihat dari profilingnya kita kan punya rekening lain. Nah, mungkin dilihatnya ini bener lah ketahuan misalnya haji gitu ya. Tapi kan sekarang kalau aplikasinya PPATK algoritma seperti yang saya sebutin tadi, orang tidak punya DNA bankable, orang yang memang terbiasa di bank ya. Tahu-tahu membuka rekening, sekali buka rekening sudah tidak aktif. Katakanlah begitu ya, yang disikatnya kayak gitu. Menurut saya besar potensi akan kena ke yang tabungan haji dari masyarakat kita yang memang sebetulnya nggak pernah nabung di bank. Gitu loh. Nabung dia di bank karena terpaksa karena mau bayar haji. Kena dia. Nah, begitu kena, dia tahu nggak? Ya belum tentu tahu orang tabungannya juga. Nanti tahu-tahu misalnya dia dipanggil, pas dia cek porsinya nggak ada kan gitu kan. Aduh, Gusti, kasihan. Jadi ini menurut saya harus segera dibatalin lah. Jadi batalin aja. Sekarang fokus kepada apa yang memang jadi fokusnya. Misalnya kalau yang bansos itu, ya tindak aja yang bansos sama judulnya itu gitu loh. Terbukti ya kan? Pemerintah nggak bisa ngatasin judul ya, Kang? Nah, terbukti ya, Kang? Itu. Jadi kalau saya tuh ngelihatnya tuh gini ini. Kok didiamin gitu judul di tahun nggak bisa ngatasin yang gedenya. Akhirnya main pakai isu yang gede. Tapi akhirnya isu ini jadi bumerang ya, karena menyangkut orang banyak kan. Jadi sama kayak gini lah Teni. Jadi menurut saya tuh
Ya dalam konteks besarnya menurut saya komunikasinya itu pada akhirnya itu misalnya kejar koruptor ke Antartika gitu. Iya. Tapi terus kita lihat ya kiki wae lah gitu, gitu ya. Terus misalnya kita lihat misalnya ketika orang mengatakan harga beras naik, dibilang semua beras oplosan gitu kan. Jadi nah jadi kesannya itu selalu memain dengan isu-isu yang ya seolah-olah gini loh, seolah-olah tuh kita menganggap bahwa semua orang ini bangsat lah gitu ya, gitu ya. Tapi kan menurut saya kan nggak bisa gitu dong. Dalam hal ini kan ada persoalan kalau memang dia tindak pidana pencucian uang, ya tindak di situ. Jadi kalau menurut saya sih gini sih, saya sih mungkin simpelnya dalam teknologi yang berkembang saat ini ya, gitu. Aplikasi udah banyak. Kalau dulu memang agak sulit ini, misalnya sekarang mah kan orang juga bisa ngedetect ya ke sosial media, ke segala macam. Menurut saya alert yang diciptakan oleh PPATK dengan sistemnya dari sistem perbankan, misalnya juga ada ketika misalnya dorman ya, seseorang dorman, misalnya saya dorman gitu, kan bukan hal yang sulit PPATK untuk menganalisa profiling saya. Iya betul. Uangnya dulu yang sekarang mengendap ini datangnya dari mana, gitu ya. Pertanyaannya, ketika saya buka rekening kan ada know your customer dari bank. Kan PPATK sebetulnya yang dari curiga ini, dia bisa nanya ke banknya dong. Saya curiga nasabah kamu yang ini. Nah, ini dulu uangnya dari mana nih? Dari bansos, dari apa? Bank kemudian memproses dong Teddy. Ya kan? Difilter lagi, di feedback lagi ke PPATK. Baru itu yang dikenakan hanya yang terkait itu gitu. Tapi kan itu prosesnya lama kan? Betul. Kalau ini kan cepat juar gitu langsung. Nah, jadi kalau sekarang itu, kalau saya lihat logikanya kepala PPATK, logikanya tuh sikat dulu semua Teddy. Iya. Nanti yang penjahat nggak akan muncul. Orang baik akan muncul. Nah, cuman kan orang baik itu belum tentu juga dia punya teknologi yang dia tahu diblokir kan Teddy. Iya. Bisa jadi rumahnya di kampung mana di pedalaman gitu kan. Jadi kalau banknya di kota di mana jauh gitu. Jadi kalau menurut saya PPATK kayak nggak ngerti Indonesia aja gitu Teddy ya kan. Kan di Indonesia ini kan ya yang orang kecil buka rekening, dan ini gini loh menurut saya ya, ke orang kecilnya tidak tepat sasaran. Ke yang menengahnya orang jadi malas loh nyimpan duit di bank. Kang, nah ini menarik. Banyak teman-teman ya, maksudnya yang inilah. Udahlah, ambil aja duitnya di bank, kita beliin emas aja udah gitu. Kayaknya lebih aman nabung di emas gitu, Kang. Itu satu ya. Terus kemudian banyak juga pertanyaan dari netizen, ada juga terus dari masyarakat lah ngobrol-ngobrol. Itu uang yang kemarin hasil korupsi berapa triliun tuh yang dipamerin sama kejaksaan sampai berapa itu tuh, banyak banget kan? Kemana duitnya? Itu biasanya yang hasil kayak gitu-gitu disita oleh negara, terus duitnya kemana kan? Nggak ada pengumuman gitu. Ini uangnya dipakai untuk ini harus nggak sih masyarakat tahu? Karena kan sekarang tuh kayak duit banyak, satu ruangan gede gitu, kasih expose dari kejaksaan ke media gitu. Sekarang duitnya diapain? Gitu Kang? Ya, jadi sebenarnya kan gini Teddy ya, kalau buat orang yang baik ya, tidak bermotif jahat gitu ya, dia kan akan menabung di bank ya. Kan gini, kalau sekarang saya pakai teorinya lah, teori uang itu kan pertama untuk transaksi Teddy. Jadi saya punya uang memang untuk transaksi ya, untuk jual beli ya, konsumsi ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, orang setelah fungsi uang kedua itu adalah berjaga-jaga Teddy. Betul. Jadi dia berjaga-jaga terhadap kondisi yang ya dia jaga-jaga lah namanya ya. Nah, ketiga itu spekulasi Teddy. Jadi uang itu memang punya fungsi spekulasi. Nah, spekulasi ini ya kalau kembali ke teori investasi, kalau spekulasi berdasarkan ada hitungannya, ada menghitung resikonya, itu kayak saham lah ya. Saham itu kan sebetulnya tidak bisa dikatakan judi karena spekulasinya menurut para penganutnya itu menggunakan ada tekniknya lah gitu ya. Yang dikatakan judi itu kan spekulasi yang tanpa ada dasar berpikir, itu kan yang disebut judi. Nah, sekarang PPU tuh di mana? Di fungsi uang ketiga kan, di spekulasi itu. Tapi dia menghantam ini di fungsi uang kedua, berjaga-jaga. Karena uang itu uang tabungan. Betul, gitu loh Teddy. Jadi saya mempertanyakan dari sisi filosofi tentang uang aja ini udah salah. Gitu loh Teddy. Karena orang itu juga bisa menyimpan. Sekarang dia mengatakan dorman itu apa?
Ini rekening nggak dipakai transaksi, dia kan menjadi fungsi berjaga-jaga sebetulnya. Jaga-jaga, betul. Nah sekarang kalau fungsi berjaga-jaga udah nggak boleh, ya orang ngapain gua nabung? Nah sementara fungsi uang yang mengendap berjaga-jaga ini, Mbak Hendi, ini menjadi likuiditas bank untuk mengalirkan kredit kan? Betul. Nah kalau sekarang orang ngerasa gua nggak boleh nabung di bank karena nanti didormankan oleh PPATK karena harus transaksi, ya banknya bermasalah, bank nggak punya likuiditas. Betul. Jadi menurut saya ini cara berpikirnya tuh kumaha gitu. Jadi gimana nih cara berpikirnya gitu loh. Kan cara berpikirnya tuh kan harus sistematis juga gitu. Kan kalau sekarang dari maksudnya kayak gini, orang kemudian ya udahlah saya nggak usah nabung deh. Tadi dibilang alihin ke emas. Masih mending kayak gitu. Kalau dia punya akses lebih sedikit, ya alihin ke Singapura kan. Nah, karena kan apalagi uangnya gede gitu ya. Atau alihin ke rumah pakai di bawah bantal lagi. Jadi menurut saya ini kelihatannya itu mudah, tapi sebetulnya dari kerangka kebijakan likuiditas salah. Kalau rada ini sedikit ke teorinya ya Teni ya. Sekarang ini kan kita disebut kesulitan likuiditas pemerintah ini, penerimaan negara turun gitu. Itu kan karena transaksi gitu ya. Tapi kan sebetulnya pemerintah itu kan kenapa kemarin buat bank emas gitu. Karena ternyata masyarakat kita dia untuk berjaga-jaganya ke emas di luar isu PPATK nih TNI. Makanya pemerintah mencoba ada bank emas karena kan kalau bank emasnya bisa juga masuk ke dalam devisanya perbankan, memperkuat cadangan devisa kita. Jadi kan pemerintah menggunakan dana berjaga-jaga masyarakat untuk stabilitas sistem keuangan. Nah kalau sekarang masyarakatnya dipaksa berjaga-jaganya nggak boleh diambil, berarti kan cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas terganggu kan? Iya. Nah itu jadi mikirnya sejauh itu nggak? Enggak kalau saya lihat. Jadi kalau saya lihat ini gitu. Jadi gimana ya? Itu Kang yang tadi tuh yang duit sitaan dari kejaksaan itu kemana itu barang? Nah gini soal sitaan itu ya. Nah, sitaan ini kan menurut saya gini bahwa dia menyita. Kalau keputusannya sudah inkrah gitu ya, itu kan masuk ke kas negara. Iya. Nah, masuk ke kas negara ya sebetulnya bisa kita lihat di laporan keuangan pemerintah pusat tiap tahun. Ya. Ada nggak dilaporkan bahwa berapa sih penerimaan kas negara dari proses hukum? Bisa juga kita lihat. Itu semua masyarakat bisa akses ya? Bisa di laporan keuangan pemerintah pusat gitu di tiap tahun gitu ya. Nah, cuman kan gini, yang jadi tidak jelas di kita ini, yang sekarang yang terutama yang di-show-kan oleh Kejagung kemarin, itu kan sebetulnya keputusannya belum inkrah gitu katanya ini. Jadi masih di situ. Jadi kan bisa dibilang tuh jadi rekeningnya tuh masih di rekening kejaksaan, belum ke rekening kas negara, karena kan gini, kalau dalam tindak pidana itu saya bisa. Kemarin sih fisik ya Kang? Fisik. Ya, walaupun yang saya dengar sih show juga katanya TNI. Jadi sebetulnya itu memang sita kan gini ya. Kalau penyidikan itu saya mencurigai bahwa rekening ini yang digunakan oleh untuk rekening pidana lah. Saya sita TNI, tapi belum dirampas, belum jadi milik negara. Nah, sampai disita itu nanti kalau diputuskan pengadilan saya bersalah masuk ke kas negara. Kalau saya dinyatakan tidak bersalah dikembalikan. Misalnya contoh gitu, kemarin kalau kita ngelihat misalnya kayak Tom Lembong, laptop sama iPad-nya dikembalikan kata jaksa karena itu disita, gitu loh. Nah ternyata setelah menurut hakim dalam putusannya itu kembalikan. Sama juga terhadap uang-uang ini TNI. Jadi kalau sekarang itu yang kemarin di-show-kan oleh kejaksaan yang sekian triliun, ini masih uang sitaan. Nah, uang sitaan ini kemudian nanti pengadilannya kan nggak jarang juga masyarakat ngikutin ya. Di pengadilannya sendiri nanti misalnya katakan saja uang ini dikembalikan gitu. Nah, kemudian disetorin ke kas negara. Nah, jumlahnya sama nggak gitu? Itu juga belum tentu gitu. Kedua masyarakat tuh nggak mantau terus gitu kan? Nggak mantau terus. Nah, dalam situasi kayak gini, masyarakat dikejar sama kayak gini, ya sentimennya kan langsung, giliran koruptor aja nggak dikejar-kejar gitu. Sama kayak gini lah TNI. Kita misalnya itu mau Reza Halid gitu ya. Kemarin kan ramai juga di sudah tersangka tapi entah di mana sekarang. Kemudian kemarin Perdana Menteri Anwar Ibrahim kan ditanya bahwa mau Reza katanya ada di Malaysia.
tapi udah ke Jepang. Kan jawaban Perdana Menteri Anwar Ibrahim tepat menurut saya. Dia jawabnya adalah, saya kenal sama Reza Khalid, tapi tidak ada permintaan dari Indonesia untuk penanganan oleh Malaysia. Gitu loh. Jadi saya sendiri tidak tahu Reza Khalid di mana sekarang. Menurut saya ini potret penegakan hukum kita. Jadi giliran yang gede-gede lambatnya minta ampun gitu loh. Giliran yang kecil-kecil dihantam kayak gini gitu loh. 20 hari. Giliran yang gede-gede gitu lambat gitu. Jadi ya menurut saya sih ini introspeksi juga ya terhadap pola komunikasi pemerintah yang terlalu hantem-hantem, akhirnya malah yang korbannya yang kecil-kecil gitu. Masih ingat nggak Kang beberapa minggu yang lalu ya, Ibu Sri Mulyani tuh seperti agak nangis, sedih atau terbata-bata, ngomongnya masih ingat nggak Kang? Yang mana, soal apa nih? Pernah lah pokoknya dia, ya cuma ngomongin biasa, tapi dia nangis, tapi pasti Akang tahu lah. Kenapa ya? Kenapa gitu? Kalau saya ngelihatnya memang keuangan negara lagi agak sulit sih gitu ya. Satu, kan gini ya Tni ya, kalau dilihat itu sekarang itu penerimaan negara kita tuh turun gitu ya. Kenapa turun? Sebetulnya daya beli kita lagi turun. Jadi terlepas denial terus ya, bahwa bilang apa Indonesia cerah dan sebagainya. Iya. Menurut saya kita lepaskan dulu konteks politiknya. Ya, konteks politiknya itu kan Indonesia gelap dalam artian bahwa orang tidak punya pekerjaan, tidak punya segala macam. Menurut saya itu fakta. Nggak ada daya beli itu fakta. Betul. Gitu loh tadi, ya kan? Bahwa kalau sekarang masyarakat itu daya belinya turun, ya pasti yang namanya pajak PPN trade konsumsi turun, dan faktanya turun TNI. Berarti kan yang namanya daya beli itu bukan omon-omon, memang terganggu gitu ya. Nah terus daya kerja produksi TNI ya. Kalau yang namanya pajak PPH-nya turun, berarti PHK terjadi di sektor formal. Iya, kan gitu. Banyak emang kan. Nah terus ya kan, kita dibuai sama BPS mengatakan pengangguran turun. Tapi laporan Bank Dunia jadi besar. Gini loh TNI, misalnya saya sekarang kerja ya di PHK, di Sritex. Kemudian saya ngojol gitu ya, jadi ojol. Nah kalau berdasarkan catatan BPS, saya itu sebetulnya pindah yang kerja yang tadinya kerja di sektor formal, saya menjadi pekerja sektor informal, namanya berusaha sendiri. Supir ojol itu. Atau saya kemudian pulang ke kampung, bantuin orang tua di sawah. Di catatan BPS saya bekerja kembali membantu keluarga. Jadi penganggurannya turun nggak? Ya turun karena saya bekerja lagi. Jadi ini kan cara penafsirannya berbeda ya. Menurut saya yang gini ngapain sih di denial gitu loh. Jadi kan kita akui saja gitu loh bahwa yang namanya penerimaan negara turun. Gitu ya TNI. Nah sekarang yang tadi TNI katakan sebagai Menteri Keuangan ya, dalam penerimaan keuangan negara turun ini belanjanya agresif kan TNI. Iya. Pengen ini, pengen itu. Menteri ada 100 wakil menteri gitu, terus masing-masing punya mobil dinas, masing-masing punya patual gitu kan Kang. Itu aja kan belanja bukan? Belanja. Nah jadi kan kalau penerimaan turun, belanja naik, ya defisit naik. Menteri Keuangan kan melaporkan ke Presiden defisitnya udah melebar 2,87. Ya kan? Kan ada batasnya Kang. Ada 3%, 3% batasnya. Wow, udah mepet. Nah, tapi kan sebetulnya kalau dari anggaran RAPBN yang disusun, sebetulnya defisit kita itu ada di 2,5% TNI RAPBN-nya. Nah, kalau batas undang-undang nggak boleh 3%. Nah, sekarang udah posisi 2,87. Berarti kan melewati angka RAPBN-nya gitu loh. Iya. Gitu ya. Iya. Nah artinya apa? Ya penerimaan turun, belanja nggak ngerem kan TNI. Kan harusnya kan begitu penerimaan turun, belanja juga ngerem. Nah ya mungkin dia satu sisi itu ya. Yang saya tahu juga ya yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu, dia mengatakan bahwa soal Danantara nih, gitu ya. Danantara tuh dia bilang ancaman crowding out terhadap keuangan negara gitu ya. Tapi itu Ibu Menkyu bilang. Iya di DPR kan dia bilang. Nah, terus aku saya membacanya gini TNI. Dia kan menjelaskan di DPR bahwa 84 triliun dividen yang harusnya diterima dari BUMN dikeluarkan dari APBN dikasihkan ke Danantara kan. Dia bilang untuk mengganti itu
pemerintah sudah berhasil mengumpulkan PNBP 40 triliun. Jadi dia bilang jangka pendeknya shortfall-nya itu tinggal 40 T. Ya kan TNI. Nah, tapi kan sekarang kalau dilihat dalam konteks besarnya, berarti kan 84 dikasih ini ke Danantara. Ya. Keuangan negara yang tadi penerimaan negara turun, dividen juga turun, tambah turun kan. Dia udah bisa ganti PNBP 40. Konteksnya TNI kalau kita baca itu berarti apa aja akan dipajakin oleh negara. Jadi begini karena TNI. Buat ngisi yang sebesar itu ya. Sekarang gini gitu. Saya ada juga ngelihat ya di apa yang lewat lah ya FYP gitu ya. Ya ada satu ustadz lah gitu ya. Dia bilang bahwa dalam apa konteks Islam gitu ya, bahwa pajak itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau negara yang udah banyak pajak itu segera sulit. Nah, si Ustadz ini mengatakan, maka solusinya Danantara gitu kan. Saya sebetulnya ngelihat FYP gitu, waduh segininya ya misleadingnya. Padahal kalau kita lihat dalam penjelasannya, begitu dividen yang tadinya masuk ke APBN, berarti kan bisa membantu penerimaan negara dari pajak. Begitu ditarik, negara kan cuma dua pilihannya TNI. Yeah. Pajaknya ditambah untuk nutupin dividen yang hilang itu, atau hutang yang ditambah kan. Nah, berarti kan kalau menurut saya fungsi dari keuangan negara yang diambil oleh Danantara malah menciptakan apa-apa jadi dipajakin kan TNI. Iya. Sosmed, medsos tuh. Sosmed, dipajakin medsos, juga dipajakin. Jadi kan menurut saya jualan di online dipajakin. Iya, jadi kita janji terhadap Danantara begini begitu gitu ya. Ya sejauh ini kan omon-omon TNI. Nah, jadi artinya yang terjadi adalah bahwa justru masyarakat kecil akan semakin kena dampaknya kan. Ya mungkin itu yang membuat Menkyu juga. Mungkin ya, kan kita nggak tahu karena kalau saya gini TNI ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya melihat Bu Sri Mulyani gitu ya. Saya agak heran juga sih, satu sisi gitu, kenapa beliau bertahan gitu ya. Dulu kan udah sampai mau mundur tuh. Terus kenapa juga beliau dipertahankan kan ini ya. Kalau berdasarkan mazhab yang dia yakini, menurut saya, misalnya gini, saya ambil contoh TNI, ketika Bu Sri Mulyani balik lagi ngegantiin Pak Bambang Brojo waktu itu. Pada waktu itu Jokowi pertama kan, Bu Sri Mulyani itu kembali lagi 2016-an lah gitu ya. Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita harus disiplin belanja. Karena waktu itu kan posisinya hampir sama lah gitu. 2016 ada krisis kecil gitu ya. Kemudian Menteri Keuangannya waktu itu Bambang Brojo dianggap oleh banyak orang tidak cukup capable mengelola prudent anggaran gitu ya. Nah, Bu Sri Mulyani datang waktu itu bahwa ya kita harus disiplin anggarannya, belanjanya. Nah, makin ke sini Bu Sri Mulyani itu seolah-olah mengendorse juga belanja yang nggak karu-karuan, infrastruktur Jokowi gitu ya. Kayak nggak ada rem gitu ya. Kayak nggak ada rem. Jadi kalau menurut saya kalau dari karakter dia ada yang anomali dari dia sendiri gitu loh. Nah, itu kan entah itu secara profesional dia memang begitu, entah dia berkompromi kan hanya dia yang tahu juga gitu. Kalau ancaman mah enggak ya Kang kayaknya gitu. Ya semacam itulah. Ya semacam itu, saya kan nggak tahu seperti nggak bisa berkutik gitu. Kan pergolakan batinnya TNI mungkin harus mesti ngundang Bu Sri juga di sini. Cuman kan kalau saya baca di luar kan berdasarkan apa yang pernah dia katakan, apa ini ya ada beberapa kontradiktif sih memang gitu. Iya. Kang, kalau untuk pengangguran nih, ini mungkin terakhir ya Kang ya. Suka sedih deh aku ada kalau misalnya lagi nyetir terus ada orang yang berangin gitu kan, padahal mereka tuh usia produktif gitu. Ya itu kan apa ya, kelihatan kalau pengangguran banyak, lapangan kerja juga jauh berkurang gitu. Apa ya Kang ya, optimisme yang harus kan kita tuh harus optimis tapi faktanya gini gitu. Gimana apa ya Kang yang membuat aku optimis nih sama negara ini gitu. Tapi kalau sekedar optimis doang kan leles gitu ya. Sebenarnya kumaha coba. Jadi gini TNI ya. Saya mungkin pakai ilustrasi belajar ke negara lain lah. Ya.
Amerika kan tahun 1929 tuh bursa New York tuh crash, ya. Itu mengakibatkan depresi besar lah, yang seperti sekarang lah gitu ya. Nah waktu itu mereka itu punya kebijakan yang namanya New Deal, yang Roosevelt gitu ya. Nah New Deal itu dia kemudian fokus bahwa tidak ada negara yang besar, negara yang kuat kalau politik ekonomi pertaniannya nggak kuat. Nah, jadi semua waktu itu fokus kepada persoalan merevitalisasi pertanian tadi. Jadi pada waktu itu New Deal itu si APBN-nya ke infrastruktur ya. Jadi kalau sekarang dulu Jokowi mengatakan infrastruktur ya. Tapi kalau di era New Deal, infrastruktur itu mereka membuat semua ke ekosistem pertanian tadi. Nah, yang ngerjain bendungan, yang ngerjain segala macam itu pengangguran itu yang sesuai dengan demografinya. Pokoknya mah misalnya disuruh lah, bukan disuruh mikir dan sebagainya ya. Walaupun dulu juga kontroversial ya zaman Roosevelt, bahwa dianggap bahwa semua orang bekerja ke negara gitu kata ini. Nah, kerjalah dari situ. Begitu si bendungannya itu sudah selesai, orang-orang ini digeser dengan land reformnya, jadi kerja jadi petani. Nah, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang gini, kita kembali, saya kenapa ke sana ya. Kita kan selalu ngomong bahwa AI, bahkan Wakil Presiden Gibran ngomong, oh AI gini. Kan gini Tendi, kalau kita lihat angkanya, 54% masyarakat produktif kita itu tidak lulus SMP Tendi. Ya masih mending lah kalau statistik dulu mah SD malah. Jadi kalau sekarang itu 54% tuh nggak lulus SMP. Kemudian kalau kita ngelihat bahwa orang ini dulunya dari desa kerja di pabrik, Krismon dulu ya kan, deindustrialisasi balik lagi ke desa. Nah artinya menurut saya orang dengan tipikal kayak gini diajak ngomong AI ya nggak nyandak gitu loh. Ini gitu loh, jadi nggak nyandak. Yang harus dilakukan ke dia ya diberikan pekerjaannya. Betul. Ya kan, entah itu misalnya apa revitalisasi pedesaan dan sebagainya. Nah kalau diomongin kayak gitu, sekarang misalnya muncul gini ini lihat nih, sektor pertanian kita solusi, karena sekarang itu dalam 3 tahun terakhir ini pekerja di sektor pertanian itu berdasarkan data BPS meningkat. Tapi saya bisa challenge Tendi, challenge-nya gini, kalau misalnya sekarang saya di PHK dari sektor formal, saya pulang ke kampung, kemudian saya kerja di sektor pertanian di tanah sawahnya bapak saya, maka saya akan dicatat saya bekerja di sektor pertanian. Padahal lahannya nggak nambah Tendi. Jadi lahan itu sepetak gurem, yang tadinya dikerjain 2, ada orang kena PHK datang lagi 3, itu yang menyebabkan sebetulnya gabah kita itu jadi mahal, beras kita jadi mahal. Nah, coba kita lihat negara lain gimana ngatasin ini gitu. Nah, Thailand dulu ngatasin kayak gini, bahwa kalau yang namanya beras, kalau dia misalnya overheadnya mau rendah, berarti biaya pertanian di lahan pertanian turun. Mekanisasi. Nah kalau misalnya mekanisasi, si buruh taninya kemana? Nah Thailand dulu Tendi, orang ini kemudian digeser ke hortikultura, ada durian Bangkok, montong lah, pisang. Negara kemudian melakukan riset-riset benih, membranding, ya, menjual segala macam. Dan kemudian terkenal banget hasil taninya Thailand tuh the best. Karena yang kayak ginian, sky is the limit marginnya. Kalau beras kan enggak TNI. Nah ini digeser nih transformasi ini. Nah yang kayak gini juga dikopas nih sama Vietnam, sama Malaysia. Coba TNI bayangin. Indonesia kopas apa? Nah Indonesia omong-omong terus gitu. Jadi artinya maksud saya, kenapa sih kita nggak mikirnya tuh gini TNI? Ya kalau menurut saya, misalnya durian nih, riset yang bener deh durian deh. Ya kan bisa benihnya bagus, di branding bagus. Masyarakat kita yang nganggur ini geser ke sektor durian. Saya ambil contoh TNI, tahun 2016 ya. Durian itu kita tuh produsen terbesar, tapi kita bukan eksportir terbesar durian premium. Jadi masih kalah sama Malaysia dan Thailand. Saya bandingin gini, gimana fokusnya Malaysia ketika harga sawit itu jatuh. Dia fokus, orang itu digeser, dia meriset yang namanya musangking, durian hutan dia. Dan dia habis-habisan pemerintahnya membranding untuk ngalahin si durian montong. Nih jadi saya ngelihat tuh outlook industri durian nih tahun 2016 ya. Jadi dari data outlook industri durian tahun 2016,
Musangking itu udah nyalip durian montong tadi. Dengan fokus dia si Malaysia yang nge-branding dan sebagainya itu. Nah, importirnya terbesar pada waktu itu pertama Cina, kedua Vietnam tadi. Gitu loh. Durian kita produksinya banyak, tapi kita tidak bisa ke yang durian premium, gitu ya. Nah, kemarin tahun 2024 kita dikagetkan, ternyata sekarang yang nomor 1 sebagai eksportir durian tuh Vietnam. Nah, menurut saya kenapa TNI? Karena mereka ngelihat Thailand sama Malaysia sukses gitu. Dia kerjain tuh agar si duriannya juga dia kembangin. Kalau kita kan omon-omon terus nih gitu. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan TNI, saya tuh sebenarnya berharap wajah asli Presiden Prabowo Subianto ketika dia belum jadi presiden ya, dari mulai muncul. Dulu kan fokus di pertanian kan? Nah, jadi kalau menurut saya coba fokus deh ke sini deh gitu. Jadi artinya bagaimana kita melakukan intermediasi antar kelas. Iya. Mungkin TNI ya, kita juga misalnya saya sama TNI, kita mah kategori kakap mah enggak gitu ya. Tapi kan bahwa kita kalau diajak investasi kecil-kecilan mah ya mungkin asal terstruktur mah kita juga mau. Misalnya gitu ya, sekarang kita mau nggak punya kebun durian? Ya mau aja, tapi di mana kan TNI? Benar nggak? Nah, karena kita juga bukan ahlinya, bukan segala macam kan. Nah, negara kan menjembatani ini kan. Jadi orang kayak kita yang punya kelebihan dana di kota ini dibawa untuk investasi lokal. Mereka bekerja, negara mengurusi segala macam. Nah, menurut saya itu yang harus dikerjain gitu. Nah, kalau selama nggak dikerjain mah ya akhirnya ya cuman wacana aja gitu. Sampai kapan ya Kang? Maksudnya ya kita akan begini gitu. Kalau misalnya dilihat dari profil menteri-menteri gitu, ini kan politik kayak begini, ekonomi bisa diharapin nggak gitu. Kalau dari profil kayak begini, ini akan terus begini atau ada yang bisa bikin kayak terobosan ya Kang ya? Jadi gini, Kendi, Pak Prabowo presiden mengatakan demokrasi itu nggak perlu, yang penting rakyat kenyang, gitu kan. Nah, kemudian ya Pak Luhut juga beberapa kali ngomong tentang kenapa Cina maju soal otoriter segala macam. Menurut saya TNI, Cina itu bisa maju karena dia tegas terhadap pemberantasan korupsi. Betul. Jadi dimulai reformasi Cina hari ini itu kan dimulai tahun 78 TNI ketika Deng Xiaoping, gitu ya. Deng Xiaoping, dia tuh kan pertama kali dia melakukan hukuman mati terhadap koruptor tuh oleh Deng Xiaoping. Yang disebut dengan Group of Four. Jadi ada 4 orang yang memang berkuasa di Politburo Partai Komunis Cina. Salah satunya istrinya Mao Zedong kan. Nah, karena dia memang korupsi itu ini tegas kan. Nah, kemudian ini kan jadi budaya di Cina. Bahkan Cina ketika 97 Zhurongzi jadi Perdana Menterinya, dulunya Gubernur Bank Sentral, dia juga menghukum mati. Yang dihukum mati itu kemudian dia melakukan ide seperti Danantara kita ini, yang disebut dengan Sasak. Jadi BUMN itu disehatkan dulu, dikonsolidasikan, digabungkan dengan Sasak. Orang-orang yang mengakibatkan BUMN itu tidak efisien dihukum mati, walaupun 2 yang dihukum mati sama dia ya. Nah, kemudian BUMN-nya sehat, ada efek jera, pemain barunya tidak saling sandra sama pemain lama gitu, karena kalau dia pemain lama juga dihukum mati gitu tadi ya. 2008 tuh Cina bisa punya dividen lebih dari BUMN-nya, punya juga uang hasil laba dari transaksi falasnya. Dia baru ngebentuk yang si SWF-nya, CIC. Nah, jadi kan kalau menurut saya TNI ya, kenapa sih kita tuh, saya setuju Presiden Prabowo di Saint Petersburg di Rusia ngomong musuh terbesar negara kayak di Indonesia itu elitnya yang korup. Tapi menurut saya ya jangan diomongin, ditegas gitu. Ya saya ya kalau kita ngomong hukuman mati nanti ada perbedaan pendapat tentang HAM. Ya at least tegas lah gitu. Tegas. Jadi menurut saya itu sekarang siapa tegas gitu. Sekarang misalnya yang disebut dengan serakah Nomics gitu. Ya di seputaran presiden sendiri banyak yang serakah kok. Kan gini ya Pak ini ya, saya men-challenge presiden deh gitu. Dia mengatakan serakah. Orang ngelihatnya gini, misalnya orang buka medsos, ya artis, ya flexing gitu ya, ya utusan presiden gitu loh. Kemudian nanti lihat lagi, ya wamen, ya komisaris, staf ahli, ya staf khusus. Staf khusus. Kan kurang serakah apa loh yang dilihat sama orang gitu loh. Jadi maksud saya tuh ya satu kata satu perbuatan ya. Sepanjang kita nggak kayak gitu, menurut saya kita nggak kemana-mana TNI. Jadi artinya tuh
kita harus meniru Cina dari hal positifnya, tegas terhadap yang namanya konflik kepentingan, tegas terhadap yang namanya korupsi, baru kita akan fokus. Sepanjang enggak, menurut saya ya gini-gini aja gitu ya. Sekarang kan udah Pak Prabowo nih udah hampir setahun nih Kang ya. Ya udah ada indikasi belum bahwa kita akan gini-gini aja atau akan ada perubahan breakthrough? Saya tadinya berharap banyak ya, terutama gini ya, saya merasa bahwa ini pendapat saya ya, era Jokowi itu menurut saya memberikan legacy yang kurang baik ya, terutama terhadap tata kelola hukum ya. Puncaknya bahkan kalau saya mau MK pun bisa saya rubahkan, itu kan persepsi itu muncul ya. Iya. Terus kemudian kalau undang-undang jadi penghambat, undang-undang yang diubah. Nah, tadinya saya berharap pergantian Pak Prabowo ini menormalisasi itu lagi. Kita jadi orang yang punya tata kelola. Tapi akhirnya kembali ke teori kekuasaan ini. Karena setiap penguasa itu ingin berkuasa, hal yang buruk ini saya melihat kok pelan-pelan jadi dinikmati ya. Nah, jadi menurut saya semoga salah ya dugaan itu, cuman kok semakin kesini kelihatannya kita tuh semakin nggak kemana-mana gitu. Bahkan cenderung menikmati sesuatu yang harusnya dinormalkan dinikmati. Jadi ya sebagai rakyat gitu ya, saya tidak mengharapkan terjadi krisis TNI karena saya juga pernah nanganin krisis ya. Pada akhirnya krisis tuh gini TNI menurut saya, Krismon ya. Ya pelakunya mah tetap aja kaya, yang merasakan dampaknya orang susah cari kerja, biaya hidup naik gitu ya TNI ya. Jadi kalau menurut saya itu, saya berharap Presiden Prabowo mencegah krisis dengan caranya gimana? Emang udah kelihatan ya Kang mau krisis? Iya kelihatan sih TNI. Jadi artinya kan, dan menurut saya sih kenapa Presiden Prabowo juga deal sama Amerika, sama Trump, dia memang mengutamakan, kan dia juga bilang dia menghitung melindungi seluruh rakyat gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang paling dicegah itu kita kayak Meksiko tahun 80 TNI. Jadi Meksiko tahun 80 itu yang dicegah oleh Prabowo. Tapi kayak tadi nggak sih kayak lumbung padi, lumbung pangan, ngebom tikus? Ya kecenderungan itunya ada gitu ya. Jadi yang artinya hubungan sama Trump ini? Ya ada gitunya juga. Cuman kayaknya yang lebih dipertimbangkan itu dia supaya tidak terjadi gagal bayar di surat utang, karena kan Amerika ini secara moneter tetap menjadi uang beredar di dunia ya. Ya jadi kasarnya mah nggak akan diganggu lah sama Amerika lah gitu ya. Kan Amerika itu kan sangat tahu TNI buat negara-negara di Asia ini gitu ya. Saya kasih hutang, tapi kamu belanja lagi ke negara saya. Sepanjang dikasih bagi karena korupnya, mau kan TNI. Nah dia lindungilah kan. Nah jangan sampai persepsi ini yang muncul nih TNI, bahwa ini deal sama Trump ini ujung-ujungnya melindungi politik kekuasaan. Kekuasaan itu juga dapat bagian. Kita ngambil hutang, belanjanya ke Amerika lagi. Tetap aja kita kan nggak berharap kayak gitu TNI, gitu ya. Apalagi data itu bisa sama mereka lagi. Iya. Itu kita lagi tuh Kang. Iya. Dan Trump tuh kan jago TNI. Dia tahu semua pemimpin di Asia ini pengen anaknya sekolah di Amerika, pengen tinggal di Amerika. Coba, kenapa Trump itu yang dihajar pertama ngurus visa ke Amerika jadi sulit? Iya, benar. Dihajar Harvard sekolah-sekolah itu kan, visa sekolah kan. Iya. Jadi dia tahu TNI bahwa orang di Asia ini, di Indonesia, di Cina, dia tetap American Dream itu, pemimpin politiknya loh ya. Nah itu yang dia mainkan. Jadi kalau saya membacanya itu, ya jangan sampai kita terjebak pada kepentingan politisinya ya. Deal sama Amerika kemarin lebih banyak menguntungkan atau membuntungkan, Kang? Saya ingin fair Indonesia ya. Untuk Indonesia sebetulnya kalau dari sisi sawit ya, kan Indonesia ini kalau lihat ekspornya yang gede itu sawit sama batu bara. Kalau dari sisi sawit menguntungkan TNI karena Amerika itu kan ngambil sawit dari Brazil. Brazilnya kan dikasih ribut terus kan sama Presiden Lula gitu ya. Terus Malaysia kan 24, kita 19. Berarti kan sawit kita menjadi lebih kompetitif. Bersaing, lebih murah lah. Lebih murah gitu dari sisi sawit. Tapi dari sisi ancaman yang lain, dengan susu boleh dari Amerika, ayam boleh dari Amerika, segala macam, itu kan menghantam petani dalam negeri gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih ya mungkin yang dipertimbangkan sawit itu sih gitu. Masa hanya satu faktor, Kang? Ya faktor lainnya sih mencegah gagal bayar surat utang itu tadi TNI. Jadi
Kalau surat utang nggak gagal bayar, berarti kan tidak ada krisis ekonomi ya di kita, tidak ada, akhirnya tidak ada krisis politik, stabilitas terjadi. Jadi menurut saya tuh concern ke stabilitas, dan Bu Sri Mulyani juga kemarin mengatakan bahwa stabilitas terjaga. Jadi menurut saya intinya itu adalah pemerintah kita tuh cuman concern ke stabilitas, walaupun stabilitas tuh harganya mahal gitu loh Teh ini. Nah, ya tinggal kita bicara mitigasinya. Kan bisa gini juga Teh ini, bagaimana saya menjaga stabilitas, biayanya mahal, tapi kemudian jangka menengah, jangka panjangnya saya bisa membalikkan yang biaya mahal ini, returnnya juga bagus gitu. Ya kembali ke fokus kan Teh ini. Itu ibaratnya gampangnya gini deh Teh ini, dalam teori di dunia capital market gitu, hutang boleh nggak? Boleh kalau hutang itu produktif, gitu kan. Kalau kita kembali lagi ke lagu Oma Irama gitu ya, judi gitu ya kan. Apa yang disebut judi? Kalau kita hutang, kemudian kita selebor gitu kan Teh ini kan. Nah jadi kalau menurut saya, moga kita nggak selebor aja. Gitu. Jadi artinya bahwa kita mendilkan ini sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak ideal, tapi jangka pendek bisa menjaga stabilitas. Tapi kita tahu gitu, tahu caranya untuk menjadi Robin Hood gitu loh Teh ini. Itu artinya ya Robin Hood buat masyarakat ya, ngambil tapi nanti benefitnya ke masyarakat. Ya itu yang waktu yang akan menguji sih gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak lewat, ya mungkin menurut saya bisa terjadi krisis juga ya. Pada akhirnya makro stabilitasnya dijaga, mikronya rapuh ya. Ya akhirnya orang ribut juga gitu Teh ini. Sehat-sehat selalu ya Kang. Di sini ya Kang ya. Iya, ya Teh ini ya. Kang aturun pisan. Ya, ngobrol panjang lebar sama Mas Yanuar Rizky. Kebuka ya. Emang paling enak tuh dengerin tentang penjelasan ekonomi dari Mas Yanuar Rizky, karena dia tuh kasih detail, kasih contoh gitu, ilustrasi dan lain-lain. Aduh, terima kasih ya yang udah nonton. Kita nanti ngobrol lagi, mudah-mudahan minggu depan ada lagi nih ya. Thank you, dadah.